Mengasihi seperti Kristus mengasihi keluarga. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mengasihi keluarga bukanlah hal yang sulit ketika suasana baik-baik saja. Tetapi mengasihi saat ada perbedaan, luka, dan kekecewaan, disitulah kasih diuji. Firman Tuhan mengajak kita untuk mengasihi bukan sekadar menurut standar manusia, melainkan seperti Kristus mengasihi. Bagaimana Kristus mengasihi? Dan bagaimana kita menerapkannya dalam keluarga? Satu, kasih yang berinisiatif. Kristus mengasihi kita lebih dahulu. Ia tidak menunggu kita menjadi sempurna. Ia tidak menunggu kita layak. Ia mengambil langkah pertama. Dalam keluarga, seringkali kita menunggu. Kalau dia berubah dulu, baru aku berubah. Kalau dia minta maaf dulu, baru aku mengampuni. Kasih seperti Kristus mengambil inisiatif. Suami belajar meminta maaf lebih dulu. Istri belajar memulai percakapan lebih dulu. Orang tua mendekati anak lebih dulu. Anak menghampiri orang tua lebih dulu. Kasih yang dewasa tidak menunggu dilayani, tetapi memilih melayani. Dua, kasih yang rela berkorban. Kristus menyerahkan dirinya. Kasih sejati selalu mengandung pengorbanan. Dalam keluarga, pengorbanan tidak selalu berarti hal besar. Kadang itu berarti mengorbankan waktu untuk mendengar, mengorbankan ego demi damai, mengorbankan kenyamanan demi kebutuhan pasangan dan anak. Tanpa pengorbanan, kasih akan menjadi egois. Tetapi ketika ada pengorbanan, keluarga bertumbuh semakin kuat. Tiga, kasih yang mengampuni. Tidak ada keluarga tanpa kesalahan. Kata-kata yang melukai, sikap yang menyakiti, keputusan yang mengecewakan, semuanya bisa terjadi. Kristus mengampuni kita berulang kali. Ia tidak mencatat setiap kesalahan untuk dijadikan senjata di kemudian hari. Kasih seperti Kristus berarti tidak mengungkit kesalahan lama, tidak menyimpan dendam, tidak membalas dengan sikap yang sama. Mengampuni bukan berarti membenarkan kesalahan, tetapi memilih melepaskan beban dari hati kita. 4. Kasih yang setia. Kasih Kristus tidak berubah karena keadaan. Ia tetap setia, bahkan ketika manusia tidak setia. Dalam keluarga, kesetiaan adalah fondasi yang membuat rumah tetap berdiri. Kesetiaan dalam komitmen, dalam perkataan, dalam tindakan, dan dalam doa. Kasih yang setia tidak luntur karena masalah ekonomi. Tidak pudar karena perbedaan pendapat. Tidak hilang karena masa sulit. 5. Kasih yang membangun. Kristus tidak mengasihi untuk menjatuhkan, tetapi untuk membangun. Ia mengoreksi dengan kasih. Ia menegur untuk memulihkan. Dalam keluarga, kasih seharusnya membuat setiap anggota merasa aman, bukan takut. Anak merasa aman untuk jujur. Pasangan merasa aman untuk terbuka. Orang tua merasa dihargai. Perkataan yang penuh kasih membangun kepercayaan. Sikap yang lembut menumbuhkan kedekatan. 6. Sumber kasih itu dari Tuhan. Kita tidak bisa mengasihi seperti Kristus jika tidak tinggal dekat dengan Kristus. Semakin kita mengalami kasih-Nya secara pribadi, semakin mudah kita membagikannya kepada keluarga. Ketika hati kita dipenuhi kasih Tuhan, kita lebih sabar, kita lebih rendah hati, kita lebih cepat mengampuni, kita lebih tulus melayani. Kasih Kristus bukan teori. Ia adalah kuasa yang nyata untuk mengubahkan keluarga. Penutup. Saudara, dunia mungkin mengajarkan kasih yang bersyarat, mengasihi jika diperlakukan baik. Tetapi Kristus mengajarkan kasih tanpa syarat. Jika setiap anggota keluarga belajar mengasihi seperti Kristus, rumah akan dipenuhi damai. Konflik tidak akan menghancurkan. Luka dapat dipulihkan. Hubungan semakin erat. Mari kita mulai hari ini. Bukan menuntut untuk dikasihi, tetapi memilih untuk mengasihi. Bukan menunggu perubahan orang lain, tetapi berubah lebih dahulu. Biarlah keluarga kita menjadi tempat di mana kasih Kristus nyata, hidup,
dan dirasakan setiap hari. Tuhan memberkati keluarga kita. Amin.